Pernah nggak sih kalian lihat foto yang rasanya tuh hidup banget? Seolah-olah kita bisa ngerasain ceritanya cuman dari ngelihat gambar itu. Nah, kali ini kita bakal telusuri gimana sebuah ide filsafat yang kedengarannya rumit justru jadi nyawa di balik beberapa foto dokumenter paling kuat di dunia. Kita bakal ikutin perjalanannya dari sebuah ide sampai jadi gambar yang dahsyat. Oke, kita mulai dengan pertanyaan simpel tapi dalam banget. Coba bayangin, di satu sisi ada kita, manusia. Di sisi lain ada batu. Dua-duanya kan sama-sama ada di dunia ini. Tapi, apa sih yang benar-benar bedain cara kita ada sama cara batu ada? Percaya deh, jawabannya ini bakal ngubah cara kita semua ngelihat sebuah foto. Nah, ada seorang filsuf Jerman namanya Martin Heidegger. Dia punya satu kata kunci buat ngejawab ini. Dasein. Kalau diartiin langsung, artinya berada di sana. Tapi maknanya itu jauh lebih dari sekedar ada. Dasein ini adalah eksistensi yang sadar, yang aktif, dan terlibat sama dunia di sekelilingnya. Coba deh kita bandingin ya. Batu kan ya gitu aja. Pasif. Dia nggak bisa nanya-nanya, ngapain gue di sini? Atau apa tujuan hidup gue? Tapi kita, beda banget. Kita tuh secara aktif berada di dalam dunia. Kita mempertanyakan, kita merenung, kita ngerasain, kita nyari makna. Nah, inilah intinya Dasein. Sebuah keberadaan yang sadar akan keberadaannya. Oke, konsep filsafatnya keren. Tapi terus hubungannya sama kamera apa? Sama foto? Nah, sekarang kita bakal jembatanin nih. Gimana ide abstrak tadi bisa jadi penceritaan visual yang nyata banget? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya seorang fotografer bisa nangkap sesuatu yang nggak kelihatan kayak keberadaan di dalam dunia ini? Ternyata, jawabannya ada di dua pendekatan yang luar biasa. Etnofotografi dan etnojurnalisme. Penting buat dicatat nih, dua metode ini bukan cuma soal jago motret, sama sekali bukan. Ini tuh tentang memahami sebuah kebudayaan dari sudut pandang mereka. Tujuannya buat nangkep esensi kehidupan mereka, bukan cuma ngeliatin dari jauh. Ibaratnya, ini fotografi yang mau mendengarkan. Tapi gimana caranya bisa paham dari dalam? Apa cukup modal kamera aja? Ternyata enggak loh, dibutuhkan sebuah metode inti, sebuah seni yang lebih dari sekedar skill teknis, yaitu seni untuk meleburkan diri. Nah, kutipan ini ngena banget, intinya bukan lagi soal apa yang dilihat si fotografer, tapi gimana komunitas itu ngelihat dunia mereka sendiri. Jadi ada pergeseran total, dari yang tadinya cuma pengamat jadi partisipan, dari orang luar jadi orang dalam. Terus gimana prakteknya? Wah, ini prosesnya intensif banget. Fotografernya harus benar-benar melebur, istilahnya immersion. Jadi mereka tinggal di sana, bangun kepercayaan, dan ini bisa makan waktu bertahun-tahun loh. Dan ya ikut aja kegiatan sehari-hari mereka. Cuma dengan cara ini, cerita yang didapat bisa otentik dan dalam. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita lihat gimana metode ini bekerja di dunia nyata, lewat karya-karya fotografer yang luar biasa ini. Kita bakal intip karya tiga maestro, Don Hassmann di Indonesia, Muhammad Fadli di Kepulauan Banda, dan satu lagi, Wei Eugene Smith di Jepang. Masing-masing nunjukin kekuatan metode ini dengan cara yang beda-beda dan keren banget. Kita mulai dari dalam negeri dulu ya. Ada Don Hassmann. Komitmennya gila sih. Bayangin, 43 tahun bolak-balik ngunjungin masyarakat Baduy dan butuh 8 tahun cuma buat bangun kepercayaan sebelum dia bisa mulai mendokumentasikan hidup mereka secara mendalam. Buat dia, yang paling penting itu nilai informatif fotonya, jadi foto itu kayak data kebudayaan. Lanjut, ada Muhammad Fadli di Kepulauan Banda. Dia bukan cuma datang, tapi beneran tinggal di sana lebih dari 3 tahun. Sampai-sampai diangkat jadi anak sama keluarga lokal. Nah, kedekatan inilah yang bikin dia bisa dapat momen kayak gini. Anak-anak muda lagi santai di atas benteng peninggalan kolonial. Ini gambaran yang kompleks kan? Ada sejarah, ada masa kini, dan semuanya dilihat dari kacamata mereka sendiri. Justru karena dia jadi bagian dari mereka, Fadli bisa lolos dari jebakan stereotip. Fotonya tuh bukan lagi pandangan orang luar yang sok tahu, tapi jadi sebuah cerita tentang gimana orang Banda ngelihat sejarah mereka sendiri, perpaduan antara warisan kolonial sama kehidupan modern yang diceritain pakai empati dan koneksi yang tulus. Sekarang kita lihat salah satu foto yang mungkin paling kuat dan paling berpengaruh dalam sejarah fotografi.
Ini karya W. Eugene Smith dari proyeknya di Minamata. Fotonya emosional banget dan cerita di baliknya itu nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan fotografi sebagai alat untuk bersuara. Jadi, Smith sama istrinya itu bukan cuma datang sebentar ya, mereka beneran pindah ke Minamata. Tinggal di sana selama 3 tahun. Mereka hidup di tengah-tengah penderitaan komunitas yang hancur karena keracunan merkuri. Karena kepercayaan yang luar biasa inilah, Smith diizinin masuk ke ruang-ruang paling pribadi dan ngambil foto yang menyayat hati ini. Dan foto inilah yang akhirnya mengguncang dunia dan maksa adanya perubahan. Oke, dari semua contoh tadi, jadi kenapa sih cara pandang kayak gini tuh penting banget? Apa pelajarannya buat kita? Cara ngeliat yang dalam ini bukan sekedar soal motret. Ini tuh semacam penangkal stereotip. Karena kita jadi lihat manusia seutuhnya, bukan cuma karikaturnya. Ini juga ngebangun jembatan empati antara kita dan mereka. Jembatan yang kayak kasus Minamata tadi bisa jadi sangat kuat sampai bisa memicu perubahan nyata. Intinya, ini cara untuk benar-benar memahami dunia lain di luar dunia kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Semua karya ini ngajarin kita kalau melihat itu bukan cuma pakai mata, tapi pakai keterlibatan, pakai pemahaman, pakai empati. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa mulai melihat dunia dengan cara seperti itu di kehidupan kita sehari-hari?